Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Fitri dengan NPMA 1I0220139. Video ini saya buat dalam rangka untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah komunikasi efektif. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tipe komunikasi dalam pendidikan. Ini saya menjelaskan 3 tipe komunikasi, yaitu yang pertama komunikasi kelompok, yang kedua ada komunikasi intrapersonal, dan yang ketiga ada komunikasi interpersonal. Baiklah, selanjutnya yaitu kita akan memasuki komunikasi yang pertama, yaitu komunikasi kelompok di PAUD. Nah, komunikasi kelompok di PAUD ini tuh yaitu dalam bentuk komunikasi yang dilakukan oleh sekelompok orang atau anak-anak yang memiliki tujuan yang sama dalam proses belajar mengajar. Contohnya kalau misalnya di kelas itu tuh nanti misalnya guru kan membuat anak-anak dalam sebuah kelompok. Nah, komunikasi dalam anak-anak tersebut di dalam sebuah kelompok tersebut itu dinamakan sebagai komunikasi kelompok. Baiklah, selanjutnya yaitu karakteristik dalam komunikasi kelompok. Itu ada 3. Yang pertama ada interaksi antar anggota. Tentunya dalam komunikasi kelompok ini kita harus membangun interaksi antara anggota kelompok agar terjalin gitu komunikasinya. Kemudian yang kedua harus adanya tujuan yang sama, karena dalam satu kelompok itu kalau komunikasi tapi nggak ada tujuan, nggak ada itu kan nggak jelas ya, jadi nggak itu. Makanya harus ada tujuan yang sama. Kemudian yang ketiga adalah adanya saling pengaruh antar anggota kelompok. Baiklah, kemudian selanjutnya yaitu fungsi dari komunikasi kelompok di PAUD itu ada 3. Yang pertama untuk meningkatkan partisipasi dalam dan keterlibatan antar anak dalam proses belajar mengajar. Kemudian yang kedua itu meningkatkan keterampilan sosial anak. Karena komunikasi kelompok ya, anak-anak harus belajar bagaimana bersosialisasi, bagaimana menyampaikan isi pikirannya kepada teman-temannya. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran. Jadi selain berpikir tadi itu kan, kemudian menyampaikan, kemudian kalau misalnya ada sanggahan dari temannya, mungkin dia akan berpikir lagi untuk kreativitas lagi. Baiklah, selanjutnya yaitu komunikasi intrapersonal PAUD. Komunikasi intrapersonal dalam konteks PAUD merujuk pada komunikasi yang terjadi dalam diri individu seperti berpikir, merenung, dan bermimpi. Jadi komunikasi intrapersonal itu adalah komunikasi yang kita lakukan sendiri gitu di pikiran kita, kayak kita tuh ngomong sama diri kita sendiri seperti itu. Dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi intrapersonal sering terjadi dan merupakan landasan bagi komunikasi interpersonal. Dalam konteks PAUD, pemahaman tentang komunikasi intrapersonal itu penting untuk mendukung perkembangan anak usia dini. Meskipun tidak banyak dibahas dalam konteks PAUD, pemahaman tentang komunikasi intrapersonal dapat membantu dan membentuk pendekatan komunikasi yang sesuai dengan karakteristik perkembangan anak usia dini. Baiklah, selanjutnya yaitu manfaat dari komunikasi intrapersonal di PAUD. Yang pertama itu dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Komunikasi intrapersonal PAUD ini tuh dapat membantu anak usia dini dalam mengolah dan memanipulasi informasi untuk memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan masalahnya. Kemudian yang kedua itu meningkatkan emosi. Komunikasi intrapersonal memungkinkan anak usia dini untuk mengalami dan mengatur emosi mereka sendiri. Kemudian selanjutnya meningkatkan kesehatan mental. Anak usia dini yang memiliki komunikasi intrapersonal yang baik itu akan lebih mudah dalam berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian selanjutnya yaitu meningkatkan pengalaman belajar. Komunikasi intrapersonal itu
yang baik dapat membantu anak usia dini dalam menyimpan dan mengolah pengalaman belajar mereka, sehingga memudahkan dalam proses pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya yaitu dalam konteks PAUD, pemahaman tentang komunikasi intrapersonal itu dapat membantu dan dalam membentuk pendekatan komunikasi yang sesuai dengan karakteristik perkembangan anak usia dini. Selanjutnya yang terakhir itu ada komunikasi interpersonal. Jadi komunikasi interpersonal itu secara umum adalah komunikasi antara orang-orang secara tatap muka. Masing-masing orang yang terlibat dalam komunikasi tersebut saling mempengaruhi persepsi lawan komunikasi. Baiklah, selanjutnya yaitu komunikasi interpersonal PAUD adalah komunikasi yang terjadi antara guru dan murid dalam proses belajar mengajar. Komunikasi interpersonal di PAUD menggunakan pendekatan humanistik yang menekankan pada keterbukaan, empati, sikap mendukung, dan kualitas-kualitas lain yang menciptakan hubungan yang baik antara guru dan murid. Karena tadi kan komunikasi interpersonal secara umum itu adalah komunikasi yang dilakukan seseorang dengan seseorang lainnya, kayak gitu kan, secara tatap muka. Nah, kemudian tadi kan sebelumnya kita sudah membahas tentang komunikasi intrapersonal. Jadi komunikasi intrapersonal itu komunikasi yang kita lakukan dengan diri kita sendiri melalui pikiran. Nah, kalau interpersonal itu kita berkomunikasi dengan orang lain. Baiklah, ini adalah materi di materi terakhir, yaitu pentingnya komunikasi interpersonal di dalam PAUD. Komunikasi interpersonal itu sangat penting dalam pembelajaran PAUD karena dapat meningkatkan kualitas hubungan antara guru dan murid serta membantu dalam membentuk karakter anak. Komunikasi interpersonal di PAUD itu menggunakan pendekatan humanistik yang menekankan keterbukaan, empati, sikap mendukung, dan kualitas-kualitas lain yang menciptakan hubungan yang baik antara guru dan murid. Komunikasi interpersonal juga dapat membantu dalam pendalaman karakter anak dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh anak. Baiklah, itu saja yang dapat Dimas sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.